Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Suatu pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan si Pak Sufyan ini begini, boleh enggak orang itu mempunyai suatu niat untuk melaksanakan sesuatu, tapi kenyataannya niat yang diinginkan itu dirinya tidak mampu? Boleh apa tidak? Niat itu tidak menunggu dia mampu atau tidak mampu. Ya. Karena di dalam kita menggunakan suatu niat pada sesuatu yang ketidakmampuan itu berarti beriringan apa? Dengan penuh harap rahmat Allah. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa sesuatu untuk pergi haji, tapi saya mohon sama Allah, ya Allah, dengan besarnya rahmat-Mu ya Allah, begitu ya, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kalau Engkau beri rezeki yang melimpah ya Allah, aku akan pergi haji ya Allah. Begitu cara mendudukkannya. Paham? Jadi cara menduduk, melaksanakan niat, itu lain lagi. Oke, melaksanakan yang lain. Melaksanakan niat kalau mengikut hukum syariat harus bersamaan dengan apa yang akan dikerjakan. Itu lain. Sudah? Mau tanya?
Terus bagaimana? Ya, karena itu dikatakan para ulama-ulama sufiyah, rubba amalin saghirin ta'zimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Tidak kurangan suatu amal ya yang sebetulnya itu nilai lahiriah itu kecil, tapi akan jadi besar karena niatnya. Ya. Begitu pula tidak kurangan amal yang begitu besar tapi jadi mengecil karena niatnya. Paham? Ya, nggak perlu dicontohkan. Kata siapa perlu? Ya, ini hati-hati nih. Ya di niat dong. Ya nanti ini semua ini belakangan nanti pembagian ikhlas. Nah, kalau begitu ya dikatakan para ulama-ulama sufiyah dan thariqah, fa'aunullah lil 'abd ala qadri niyatihi. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya itu apa? Mengikut kadar niatnya. Kalau memang niatnya itu sampurna, maka sampurnalah pertolongan dari Allah. Kalau memang niatnya itu berkurang, maka berkurang jugalah pertolongan daripada Allah. Terserah. Ini jadi yang besar, hati itu yang besar. Ya, gitu kan. Ini semua ini apa? Ada background. Yang begini ini ada background apa? Ada background besarnya hati atas rahmat Allah. Dan ada background lagi di belakang kita itu apa? Bahwa kita tidak bisa melaksanakan yang begitu sampurna. Lihat kondisi kita, akhirnya diputus dengan niat, ya kan? Ini hati-hati ini. Jadi pertolongan Allah ikut ukuran niat, gitu. Nah, untuk melaksanakan niat, sudut mana ini? Niatnya sudah. Ya, sekarang tinggal melaksanakan, membuktikan niat baiknya, ya, dengan kesadaran yang begitu tinggi itu dari mana? Tidak akan berhasil tanpa adanya suatu keyakinan. Ya, ini seperti yang telah dikatakan oleh Luqman al-Hakim alaihi salam, ya, terhadap putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya la yastata'ul amal illa bil yakin. Suatu pembuktian kita menghadap kepada Allah dengan dibuktikan sejelas-jelasnya itu tidak akan terlaksana tanpa adanya keyakinan. Jadi kalau begitu bagaimana? Wala ya'mal illa bi qadri yakini. Orang-orang itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali mengikut ukuran keyakinannya. Ya, kira-kira secara lahiriah. Ya, dengan keyakinan hati kita memperoleh sesuatu dari siapapun. Kira-kira kita makin semangat apa enggak? Makin menggebu-gebu apa enggak? Di sini ukurannya. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan suatu kebaikan, ya, itu berarti Anda kurang keyakinannya. Gitu. Malah bisa-bisa ini makin melorot, turun menurun, ya, maka makin kurang keyakinannya. Na'udzubillah, lebih-lebih kalau di dalam menurunnya suatu pembuktian keyakinan berbentuk amalia itu sendiri, sampai dia menipu dirinya dengan alasan-alasan macam-macam, yang sebetulnya alasan itu dengan ukuran orang pikiran sehat
nggak perlu diutarakan. Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak berzikir? Kenapa kamu tidak kumpul-kumpul? Kenapa kamu tidak datang? Enggak, ini masalahnya. Hati-hati. Seorang dokter atau seorang guru toriko itu tahu, begitu tuh tahu sebetulnya itu. Ya. Kenapa masalahnya itu? Ya memang pembawaan diri manusia kan begitu kan. Kalau diajak suatu perbuatan baik, ya, terus sampai menanyakan tentang keberadaan dirinya, akan menjawab jangan datang kok. Kan begitu Pak Sufyan. Mau berangkat iya pagi ini ya. Kok pinggang saya? Jawab pinggang ini. Iya sakit. Memang dicari. Sebetulnya waktu jalan gak ada apa-apa. Ayo sekarang pergi kemana? Pergi ke mall. Ayo berangkat. Memang gak terpikirkan. Tapi begitu diajak berzikir untuk mengaji seperti ini, dipusatkan pikiran dan hatinya untuk meneliti tentang keberadaan dirinya. Gimana pinggang saya? Bagaimana tangan saya? Ya akan menjawab. Agak kaku memang. Ya iya memang sehari jalan kok. Ini hati-hati begini-begini ini. Jangan membuat satu uzur, alasan. Ya. Karena itu dalam satu hadis sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan Allah Taala itu senang kok. Innallah wala khash habba minal uzr minallah, katanya. Tidak ada kok orang siapapun, ya, yang lebih menyukai, menyintai, menyenangi suatu uzur-uzur seseorang itu kecuali Allah. Itu nggak ada. Menerima Allah Ta'ala kalau memang Anda betul-betul uzur. Tapi hati-hati jangan mempermainkan. Ini ancamannya tuh di situ. Ya. Jadi kalau sudah begini, ya, jadi jelas ukuran kita semua ini bisa membuktikan seperti ini apa? Adalah keyakinan. Ini sudah nggak bisa diilmukan lagi, nggak bisa. Itu kan. Karena itu yang dinamakan taufik itu apa? Khalqut ta'ah. Ya, lihat dalam ilmu-ilmu tauhid. Ya, yang dikatakan taufik, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu apa? Khalqut ta'ah, telah dijadikan dan dibuktikan oleh Allah, dia telah bisa melaksanakan suatu pengabdian berbakti kepada Allah. Jadi walaupun ilmunya banyak, rencananya banyak, tujuannya banyak, selagi belum bisa dibuktikan, itu sama dengan orang belum mendapatkan taufik wal hidayah. Ya. Apa? Mau tanya? Tapi niatnya masih dijaga enggak? Hah? Orang yang ketiga itu niatnya masih dijaga Allah. Wah, ini rupanya ngejar niat terus. Begitu bagus ini ya. Yang dicari pahala terus. Betul memang. Apa artinya sebuah pahala? Apa artinya sebuah obat dan vitamin kalau kenyataannya pantangan-pantangan itu sendiri tidak bisa dijauhi? Apa artinya mendapatkan suatu pahala dari Allah, mendapatkan suatu macam-macam dari Allah kebaikan, tapi kenyataannya kalau hatinya tidak bercahaya, bernur daripada Allah? Apa? Sembayangnya 10 menit, ya, yang Allah Ta'ala telah menjamin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu sesungguhnya bisa mencegah, bisa menjauhi dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kalau kita misalnya keluar habis sembahyang, ya, yang laki nampak orang cantik, seksi lagi, ya, yang perempuan nampak orang laki, belum lagi nanti lepas berapa jam ini. Apa artinya sebuah pahala kalau memang kita nggak bisa menjaga ini dan itu tidak menjadikan suatu nur? Kira-kira banyak mana
pahala kebaikannya daripada keburukannya. Kalau udah begini. Nah, ini yang mengakibatkan orang di dalam beribadah kepada Allah hanya sebagai rutinitas, melihat satu kewajiban. Bukan karena Allah, tapi karena takut neraka, ingin salah. Bukan salah, memang manusia memang begitu kok sifatnya. Tapi akibatnya ini harus kita bicarakan. Ini nggak ngomong tentang syariat mahdhah, tidak hanya mengomong tentang hukum, tidak. Kita ngomong bagaimana kita jadi baik, lain dong, dan tahan bantingan untuk menghadapi segala macam ujian. Ini kalau bicarakan baik, siapa yang nggak sembahyang? Semua ini lebih sembahyang kok tadi subuh. Ya apa begitu? Tapi tolong nanti abis ini pergi ke Ancol sana. Jangan tertarik sama orang, jangan cinta sama orang. Menjaga perasaan hati aja. Melihat orang begini, begitu. Kadang-kadang lihat bajunya orang kelir ini, kelir itu. Udah gak bisa kok. Aina sirrus shalah wa nurus shalah. Di mana rahasia dan nur di dalam kamu sholat, di dalam kamu berzikir kepada Allah? Tolong ditanyakan. Di posisi mana? Di mana nurnya, sirinya? Nggak hilang, lagi ngelencer. Jadi nurnya aja udah ngelencer, udah jalan-jalan, apalagi orangnya. Ya, mau tanya? Ini semua apa? Menunjukkan tentang kebesaran dan kehebatan niat. Ya, kenapa kok begini? Ya, karena niat itu ya merupakan amalun qalbiyun salimun min tatarruki nahwir riya. Ya, suatu amal ya, yang mana amal itu menyangkut di dalam hati. Nah, keberadaan niat di dalam hati ini apa? Menjadikan apa? Dia akan selamat dari segala macam penyakit yang berbentuk riya. Itu kehebatan. Pembuktiannya boleh riya, boleh tidak tahan, tapi tentang niat tetap utuh. Ya, kecuali memang niatnya yang memang nggak baik, nggak utuh, memang nggak ditujukan kepada Allah supaya begini saya. Itu lain itu. Niatnya memang utuh karena Allah. Perkara nanti di lapangan pelaksanaannya udah kena penyakit. Dilihat kiainya, dilihat bosnya, mulai ada sikap yang lain. Itu nanti dilihat dulu gimana cara pengobatan dan penolakannya. Ini banyak kan begitu kan? Ya, dan kehebatan niat itu apa? Ya, kehebatan niat itu sendiri karena niat itu apa? Termasuk sifatnya hati. Jadi ya, yang lebih banyak hati kita ini ya menerima rahasia dan nur daripada Allah, menjadikan hati kita ini terang, itu karena melalui niat daripada amalnya. Gitu. Kenapa? Hati ini udah jelas ma'danul ma'rifah. Ya. Pusatnya ma'rifat itu di sini. Dan niat itu lebih utama daripada amal. Gitu. Ya, jadi amal kita dengan niat kita tuh nggak ada ukurannya. Lebih baik niat malah kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah itu akan lebih banyak ditanyakan oleh Allah apa tentang niatnya daripada amalnya. Yang ditanyakan dulu oleh Allah itu apa? Niatnya dulu, bukan amalnya. Dikira nggak susah mengatur niat itu? Susah nggak? Makanya salah satu dari kehebatan, ya, keagungan niat
seperti sudah sering kali saya utarakan, apa? Keabadian ahli surga di surga karena keabadiannya hatinya, walaupun dirinya itu selalu berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, masih tetap yang tergerak dalam hatinya semoga diberi husnul khotimah. Gitu kan? Nah kalau sudah begini, orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya semata-mata ingin pahala yang berbentuk surga, kira-kira naif apa tidak? Apalagi kalau memandang dengan mata sebelah dengan Allah. Kan gak sadar kalau kita itu menomorduakan Allah. Pernah menomorduakan Allah? Sering katanya. Ya, tidak sadar. Ya kan? Jadi karena niatmu itu ingin selamanya, maka beriman kepada Allah, maka akan diberi oleh Allah pahala selamanya masuk di dalam bukan ukuran matematika. Sembahyang zuhur 1000 kali pahalanya, sembahyang asar 2000 kali. Kalau udah habis pahalanya, apa kita dikeluarkan oleh Allah? Tidak. Tapi kalau ukuran matematika harus keluar dong. Udah kamu ambil semua kok. Tapi kok selamanya? Karena kamu ingin selamanya tetap membawa iman. Sama dengan orang kafir. Kesalahanmu berapa? 1000. Ya Allah, kesalahan saya sudah 1000 dan telah Engkau siksa ya Allah. Tolong saya keluarkan ya Allah. Tidak bisa. Karena kamu telah membawa tiket untuk selamanya di sini. Apa? Di neraka. Kamu tidak beriman kepada selamanya kok. Apa? Hah? Mau niat enggak? Enggak. Lah, kita ini enggak sadar tentang niat ini. Selalu yang kita pelajari itu apa? Bagaimana ibadah saya? Bagaimana sembahyang saya? Hah? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Sah apa tidak? Yang menjadikan saya itu terbebas dari kewajiban saya kepada Allah. Tapi tidak terfikirkan bagaimana ibadahmu itu bukan sekadar sah, bukan sekadar telah cukup memenuhi kewajiban, tapi ibadahmu itu yang pertama diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima oleh Allah, kamu akan menjadi orang yang baik. Kalau sudah kamu jadi orang yang baik, ibadah dan zikir kamu itu apa? Kamu menjadi orang yang tahan bantingan, siap untuk menghadapi segala takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Yang nomor 4, bagaimana kamu bisa jadi orang yang apa? Yang tidak terpengaruh, yang tidak larut di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau ini tidak berhasil, apa artinya sebuah ibadah? Habis di jalanan kok. Ya. Ilmunya hebat, ibadahnya hebat, zikirnya hebat. Tapi begitu menghadapi pokok daripada iman yang kita imani, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk dari Allah, enggak siap kita kebanyakan. Ngomel. Ayah, betul apa tidak? Kalau saya berkelahi sama Anda, gak apa-apa. Saya benci sama Anda tentang pribadi Anda, silahkan. Ya? Tapi kalau saya sudah tidak menerima sesuatu yang dari Allah, yang tidak kita sukai, ini sudah bukan berhubungan antar makhluk, ini sudah hubungan sama Allah. Karena kalau orang sudah kena penyakit begini, apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum. Maka akan dihapus semua pahala pahala kita dalam beribadah kepada Allah. Karena ini urusan sama Allah, bukan urusan sama kita. Ini hati-hati nih. Coba kira-kira bagaimana? Belajar niat. Salafus salih yata'allamuna an-niyyah lil amal kama yata'allamuna al-amal. Niat. Ya kan? Jadi kalau gitu selama ini gimana ini? Belum belajar niat ini. Yang banyak ini adalah mempraktekkan niat.
Bagaimana niat itu menjadi sahnya kita beribadah kepada Allah. Belum sampai membahas bagaimana mapannya, baiknya niat yang menjadikan kita itu diterima oleh Allah. Belum. Kebanyakan yang hafal apa niat? Ya niat mau. Gimana prakteknya? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu saja. Makanya begitu Allahu Akbar, yakbar. Ya kan ya, itu mengartikan Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Belum menjawab, ya memang Allah yang Maha Agung. Kan apalagi membaca ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan apa? Jalalullah wa azmatu, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Otomatis kita akan lupa segalanya. Masih susah kok, begitu terpaksa kita. Kan begitu kan? Coba Allahu Akbar, bukan iyyaka na'budu, bukan Ar-Rahmanir Rahim, bukan. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Masih susah kita konsentrasi itu. Ya cuman tukar anu saja lah. Tukar apa? Tukar bahasa aja lah. Ya, dari bahasa Arab dioper ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah masing-masing. Usolli, saya niat sembahyang cuma bersamaan dengan Allah. Ini cuma oper-operan aja, belum bisa mendudukkan niat. Gimana? Sudah bisa niat apa belum? Hah? Yang tadi ya tadi. Gitu ya. Jadi gimana? Jadi putusan akhir itu ya, seseorang itu akan selalu baik selagi dia itu selamanya niat baik. Ya, apa susahnya? Nah, coba saya mau tanya Pak Sufyan, waktu sembahyang itu seneng nggak? Hah? Macem-macem. Kayak nasi campur aja loh nih. Apa macem-macem itu? Kadang seneng, kadang susah, kadang mikir yang lain. Nah, coba kalau saya tanyakan sekarang, seneng susahnya itu ngambil dari mana? Hah? Keadaan hati waktu itu. Mengadakan dirinya sendiri kepada Allah, apa mengadakan dari luar ke dirinya? Dari luar. Wong pasar dibawa, kantor dibawa. Kapan mau menghadap kepada Allah? Ya kan ya, kenapa tidak membawa kepada dirinya? Ya, dalam satu dialog setiap orang membaca Fatihah itu, ya kan ya, setiap alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang dirinya betul menghadap kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, shadaqa abdi. Kata Allah, benar, dia benar, betul-betul hamba saya. Ini enggak, yang dari luar dimasukkan, yang biasanya nggak perlu diingat jadi ingat. Ya, apalagi yang perempuan ini di mana Allahu Akbar. Kudung saya di mana tadi ya? Tadi nggak ingat jadi ingat. Iya, ini yang namanya campur aduk. Jadi bukan di situ, itu antar pribadi. Ya, setiap orang salat itu munajah, berbisik. Ya, semata-mata dirinya kepada Allah, bukan memasukkan keluar. Ya kecuali kalau orang itu dipas-paskan dengan problem dirinya sih, ya monggo, ya memang kelasnya di situ. Ya kan ya. Coba kalau nanti problemnya nggak ada, apa kira-kira bisa dibawa? Nggak mungkin. Ya, yang tidak beres-beres dibawa kepada Allah, yang begitu beres nggak dibawa. Apa langsung sambil ngantuk-ngantuk? Lama banget sih imam. Ya, kadang-kadang dari kebiasaan dari kebiasaan keburu. Ya, kadang-kadang nggak sadar lebih dahulu daripada imam. Kalau sampai mempertahankan diri, mempertanyakan dalam dirinya, kok lama banget sih? Itu sering apa tidak? Hah?
Ya semoga sering-sering teruslah. Ini hati-hati nanti pelan itu. Ini harus diketahui tentang niat. Ini kenapa semua ini kenapa? Karena satu saja. Karena tidak adanya kemauan. Ya insya Allah lah. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bisa membuka hati kita, mendapatkan taufik hidayah oleh Allah. Di dalam meninggal kita akan diberi husnul khatimah, membawa iman kepada Allah. Di dalam alam kubur semoga kita dijemput oleh para guru-guru, oleh para bini sepuh daripada wali-wali Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan semoga kita lantas diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mau menerima kita, mau menjemput kita dengan syafaatnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita ke dalam surga Allah, dan di dalam surga Allah semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan memperlihatkan zatnya yang maha mulia, yang maha sempurna dan maha agung fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wafrig 'alaina صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الشافع المشفع وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.